Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Arnaini dengan stambuk 083-2020-0092 dari kelas C4 Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu materi sistem informasi bisnis yang berbasis internet, yakni aplikasi e-commerce. Nah, e-commerce pertama kali diperkenalkan tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Nah, dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. Nah, yang kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas. Nah, sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat, dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Dan adapun pengertian e-commerce menurut para ahli, yang pertama Loudon 1998. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Nah, yang kedua, menurut Kalakota dan Winston 1997, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Maka dari itu jenis disebut sebagai business to business karena terjadi hanya antara perusahaan. Nah, jenis e-commerce ini dan contohnya adalah bisnis yang dilakukan Jubelio termasuk ke dalam jenis business to business, karena sebagai platform omnichannel yang bekerja sama dengan perusahaan lainnya seperti produsen barang bahkan online shop. Nah, yang kedua, business to consumer, yakni jenis e-commerce di mana satu company yang menjual produk baik berupa barang atau jasa kepada seorang pelanggan. Salah satu contohnya adalah Anda membeli produk kosmetik dari salah satu brand tertentu. Nah, yang ketiga, consumer to consumer. Consumer to consumer ini jenis e-commerce yang seperti saat orang pelanggan saling melakukan transaksi jual beli dengan satu konsumer lainnya. Contohnya adalah penjual barang thrift yang biasanya merupakan koleksi pribadi. Dan yang keempat, consumer to business. Nah, consumer to business ini contohnya saat seorang pelanggan menjual produknya kepada perusahaan, influencer bisa menjadi contoh dari jenis e-commerce consumer to business ini. Kelima, online to offline. Saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline, misalnya seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran, yakni online dan offline. Di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Sebelumnya melakukan pengambilan barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Nah, yang keenam, consumer to administration. Jenis e-commerce ini hampir sama dengan consumer to business, tapi yang membedakannya adalah dilakukan dengan pemerintah. Jadi consumer to administration merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah.
Pada jenis ini contoh e-commerce jarang ditemui dalam bentuk barang. Biasanya ditemukan hanya bentuk jasa. Tujuan bisnis ini sama-sama untuk meningkatkan efisiensi terhadap layanan pemerintah ataupun individu dengan menggunakan teknologi. Yang ketujuh, business to public administration. Jenis e-commerce ini yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan. Jadi, pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Misalnya aplikasi Clue yang memiliki fungsi untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintahan dalam sistem administrasi. Nah, adapun manfaat e-commerce yang pertama, mudah diakses dimanapun. Yang kedua, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur. Dan yang keempat, pilihan produk yang lebih beragam dalam satu platform. Yang kelima, wilayah geografi penjual yang tidak terbatas. Dan yang keenam, melihat kredibilitas dari ulasan yang diberikan pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pelanggan dalam aplikasi e-commerce. Nah, adapun contoh aplikasi e-commerce yang pertama, Shopee. Shopee adalah salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah Anda akses melalui smartphone. Shopee hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Berdasarkan data respon dari riset Populix untuk bisnis, Shopee adalah platform e-commerce yang paling banyak diminati. Nah, yang kedua, Tokopedia. Tokopedia adalah aplikasi jual beli milik PT Diwitama yang didirikan pada 17 Agustus 2009. Nah, Tokopedia juga beragam. Menurut riset Populix, Tokopedia menduduki nomor 2 dalam kategori paling diminati. Nah, yang ketiga, Lazada. Lazada merupakan platform e-commerce yang merupakan pendirian dari Singapura pada tahun 2011 silam. Lazada mulai masuk dan bersaing dengan e-commerce di Indonesia sejak Maret 2012. Dan yang terakhir, Bukalapak. Platform e-commerce ini yang satu ini didirikan sejak 2010 silam dan Bukalapak berhasil meraih status unicorn pada tahun 2017. Fitur dan produk yang disediakan tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Hingga saat ini Bukalapak berhasil menjadi wadah bagi jutaan pelapak. Nah, mungkin ini saja sedikit penjelasan saya mengenai aplikasi e-commerce. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.